Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Rahasiaku Rahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk memahami dari hasil tafakur saya tadi malam. Jadi tadi malam itu saya merenung di sekitar jam 12 malam sampai jam 1 itu tentang belajar dari sebuah kalkulator kehidupan namanya teman-teman semua. Jadi di situ teman-teman, saya mendapatkan satu ilham, satu ilmu pengetahuan, ya tidak banyak, hanya sedikit yang Allah berikan kepada saya, yaitu tentang memahami konsepsi dari kalkulator kehidupan. Nah, biasanya kalau kita membahas kalkulator itu, biasanya kita mengingat langsung alat hitung tentang matematika atau perhitungan tentang perdagangan gitu kan teman-teman semua. Nah, jadi kalau kita melihat ternyata di balik kalkulator itu ada juga hikmah-hikmah kehidupan yang perlu kita tafakuri, perlu kita pikirkan. Ada apa di balik kalkulator itu? Nah, ternyata di balik kalkulator itu kita bisa tarik di dalam kehidupan kita untuk kita praktekkan. Nah, jadi teman-teman, saya berikan judul, nama judulnya adalah kalkulator kehidupan. Bismillah. Saya tulis dulu, sahabat semua. Kalkulator kehidupan. Baik. Oke. Jadi kalau kita melihat judul di sini adalah tentang kalkulator. Kalau kita kalkulator berarti kita membahas tentang perhitungan, ya. Jadi perhitungan di sini kalau kita melihat di sini ada kalkulator misalkan. Kalkulator ini terdiri dari beberapa angka-angka. Ya, contohnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya gitu. Di sini ada tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi lah ya. Jadi di sini ada kalkulator yang menghitungkan suatu rumus-rumus yang membahas tentang perhitungan, baik matematika, pendidikan ataupun untuk menghitung jumlah uang. Nah, kalau kita melihat sahabat semua, mungkin teman-teman sudah pernah megang yang namanya kalkulator atau handphone kita yang memiliki kalkulator. Teman-teman bisa coba dan bisa searching atau cari atau ketik beberapa angka di situ, baik perkalian, penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian. Nah, contoh sahabat semua, teman-teman semua, misal kita menulis di sini 3 ya, ditambah dengan 4. Maka akan menghasilkan hasil angka 7, teman-teman. Ini. Kita lihat ya. Ternyata di balik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, mereka ini di belakang sini sudah memiliki jawaban-jawaban yang sudah ada gitu teman-teman. Nah, misal 5 ditambah 5, maka hasilnya akan sama dengan 10 gitu. Nah, ini adalah kalkulator. Kalkulator alat perhitungan. Dan di alam semesta pun itu ada yang namanya kalkulator. Nah, kalkulator itu, kalau saya sebut yang saya pahami tadi malam adalah membahas tentang hukum alam, teman-teman. Jadi di sini ada hukum alam yang disebutkan, dinisbatkan sebagai hukum alam sebab akibat. Nah, contoh di sini ada hukum alam sebab akibat. Kenapa saya katakan di sini sebagai hukum alam sebab akibat? Karena hukum alam adalah hukum mutlak, hukum tunggal yang tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali Allah yang menciptakan alam itu sendiri. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita melihat bahwa kalkulator yang kita buat tadi, itu kan, di sini misalkan ada 3 ditambah 1 sama dengan 4 gitu kan. Ini yang disebut sebagai akibat. Kalau kata pepatah itu tidak mungkin ada asap tanpa adanya api gitu kan. Nah, kita lihat, ini kan 4 ini adalah akibat, adalah sebab dari 3 tambah 1 gitu. Nah, di alam semesta pun ternyata itu sama adanya dan sama seperti apa yang kita lakukan. Contoh misalkan teman-teman, misalkan kita melakukan yang namanya kebaikan, baik ditambah baik, maka hasilnya pun baik gitu. Gini teman-teman, jadi kalau kita melihat hukum alam sebab akibat ini, apa yang kita lakukan saat ini itu akan mencerminkan masa depan kita di masa depan gitu. Maka ada di buku siapa bahwa kebiasaan kamu itu akan menentukan masa depan kamu. Kenapa? Karena kebiasaan akan menjadi karakter, karakter itu akan menjadi nasib gitu. Nah, ini teman-teman.
Jadi kalau kita melihat dari hukum sebab akibat adalah hukum yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan manusia. Maka teman-teman, kita harus perhatikan kehidupan kita, lifestyle itu setiap aktivitas yang kita jalankan, perhatikan teman-teman ya, aktivitas yang dijalankan itu baik atau buruk gitu. Kenapa? Karena apa yang kamu tanam saat ini itu yang akan kamu tuai di masa depan. Kalau kamu menanamnya buruk, maka engkau akan menghasilkan buruk pula. Dan kalau engkau menanamnya baik, maka akan menghasilkan kebaikan pula. Maka teman-teman, berlomba-lombalah untuk menanam kebaikan-kebaikan sehingga kita menghasilkan kebaikan pula. Nah, jadi sekali lagi kita harus pahami bahwa melihat aktivitas atau kebiasaan apa yang saat ini kita jalani. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menentukan karakter dan masa depan kita di masa depan. Gitu teman-teman. Jadi aktivitas yang kita jalankan saat ini seperti apa? Misal, saat ini kita malas-malasan. Maka dapatnya pun akan bodoh gitu kan? Bodoh. Ketika bodoh, hasilnya apa? Akan miskin. Ini kan penyebabnya, ini kan sebab dari apa yang dilakukan di masa lalu. Masa lalunya apa dia lakukan? Malas dan apa ini? Malas dan bodoh. Maka akan menghasilkan yang namanya miskin. Ini kalkulator kehidupan teman-teman. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 sama dengan ini. Malas ditambah bodoh sama dengan hasilnya ini. Maka kalau kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, di masa depan kita ingin cerah, maka perhatikan apa yang kita lakukan saat ini. Perhatikan apa yang kita perbuat dan kita jalankan detik ini juga gitu. Ya, saudaraku semuanya, teman-teman, sahabat dari channel Bongkar Rahasiaku Rahasianya. Nah, kalau kita melihat bahwa kalkulator kehidupan ini berarti kita memahami hukum sebab akibat yang kita jalankan, baik berupa ucapan, tindakan, ataupun habit. Habit itu kebiasaan. Habit. Nah, kebiasaan kita itu akan menentukan masa depan kita di masa yang akan mendatang. Gitu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana cara kita untuk mampu mencerahkan dan keluar dari lembah yang gelap gulita ke tempat yang terang benderang atau masa depan yang terang benderang. Ini bukan untuk meramal ataupun membaca masa depan, tidak, tapi kita menentukan arah tujuan dan kemana kita akan berada gitu. Nah, dengan apa? Dengan melihat hasilnya terlebih dahulu. Contoh, misalkan teman-teman kita belajar dari kalkulator tadi kan ada yang namanya sebab. Berarti di balik sebab itu ada akibat. Nah, kita akan memahami, misalkan teman-teman ingin menjadi seorang pengusaha sukses misalkan. Contoh, pengen menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, teman-teman harus memiliki yang namanya role model. Role model itu contoh panutan yang harus kita ikuti gitu. Contohnya kalau di Indonesia ini ada banyak pengusaha-pengusaha yang saya tahu, itu ada Tung Desem, TDW, Tung Desem Waringin, saya singkat aja ya, TDW, Tung Desem Waringin, ada Mary Riana. Kemudian kalau yang non muslim ya, ada Chandra Putra. Kemudian di sini ada juga yang namanya, kalau ada ini yang non muslim ada banyak juga. Kalau kita lihat dari yang muslimnya ada Ipo Santosa. Kemudian ada Ustadz Nasrullah. Kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur. Kita lihat Jaya Setiabudi. Ini muridnya Bob Sodino. Jaya Setiabudi. Ataupun kita belajar langsung dari Bob Sodinonya. Nah, tinggal kita melihat dan ingin belajar, misalkan kita ingin belajar untuk menjadi seorang pengusaha sukses gitu. Kalau kita melihat bahwa pengusaha sukses itu berarti kan hasil kan yang kaya raya misalkan. Ini pengusaha sukses yang kaya raya. Maka ini kan disebut sebagai sebab, teman-teman semua. Sebab dari akibat. Nah, kalau kita melihat perjalanan dari orang-orang yang udah sukses tadi yang saya sebutkan tadi, ada Tung Desem Waringin, Chandra Putra Negara, Mary Riana, Ipo Santosa, Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Nah, maka kita tidak boleh melihat puncaknya saja. Bahkan kita harus mampu melihat dari proses perjalanan yang mereka lakukan itu seperti apa.
Maka tidak ada yang namanya kaya mendadak. Yang ada bagaimana kita bisa mempelajari jalan-jalan orang kaya. Itulah yang disebut sebagai blueprint kehidupan. Bagaimana kita bisa memotokopi perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang sudah menjalankan itu semua. Kita lihat perjalanannya, contoh kalau role model saya, yaitu saya dulu mengikuti Tung Desa Moringin, dan sekarang saya berorientasi petunjuk arahnya ke Mas Ipo Santosa. Itu guru saya, sangat luar biasa. Dia punya TK Khalifah, 70 TK Khalifah, dan bisnis-bisnisnya berjalan di mana-mana. Sekarang dia seorang trainer, motivator, yang bergelar pengusaha sukses yang bisa menyebarkan manfaat pada sesama. Itu guru-guru saya. Teman-teman bisa belajar oleh beliau baik di channel YouTube-nya ataupun di buku-bukunya. Ada 7 keajaiban rezeki, percepatan rezeki, ada banyak buku-bukunya. Dan alhamdulillah saya sudah baca semuanya. Silakan teman-teman bisa baca. Itu di PDF juga ada. Itu gratis. Silakan teman-teman download PDF 7 keajaiban rezeki, PDF tentang percepatan rezeki atau apapun itu, ya. Baik, kita akan lihat. Ini misalkan kaya raya sifatnya dari Ipo Santosa misalnya. Ipo Santosa. Kebanyakan orang Indonesia adalah melihat orang itu ketika sudah di puncaknya. Dan mereka hanya bisa mengagumi saja. Wah, lu enak ya udah di puncak. Lu enak ya hidupnya udah kayak gini. Tapi dia tidak menyadari bahwa perjalanan untuk mendapatkan ke puncak itu apa? Mendaki lagi sukar. Yang namanya gunung itu kan capek sih. Yang namanya gunung itu kan lelah sih. Nah, bagaimana kita bisa meniru blueprint, kita fotokopi perjalanan dia di masalah itu bagaimana? Sehingga hasilnya sama gitu. Nah, kalau kita melihat perjalanan dari Ipo Santosa ini, dulu ketika meledak adalah dia berdagang. Terus dia bermental untuk promosi. Kemudian dia juga menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa takut, menghilangkan menunda-nunda. Biasanya kalau kita mau jadi pengusaha itu kan banyak yang nunda-nunda sih. Udah nanti. Ketika nantinya malah nggak jadi. Dikasih modal, mau usaha apa? Kebingungan. Kalau kata Bob Sodino, jalan aja dulu. Kata Jay Sriwudi, jeburin aja diri kamu. Maka di bukunya itu ada yang namanya The Power of Kepepet. Nah, teman-teman bisa download di e-booknya, di PDF juga, namanya The Power of Kepepet. Untuk kita tuh maju, menjuruskan diri kita ke lubang jurang. Nah, ya. Maka kalau kita melihat dari Ipo Santosa yang sudah mendapatkan level ini, tingkatan ini, kita kan orang-orang Indonesia hanya bisa melihat, enaknya jadi dia. Tapi dia tidak melihat bagaimana perjalanan dia di sini. Lihat bagaimana dia berdagang, bagaimana dia lelah, bagaimana dia letih, bagaimana dia menghadapi ujian, cobaan ini. Sehingga ini ditambah, maka hasilnya pun ini gitu. Maka untuk kita mendapatkan ke puncak gunung, kita harus bisa merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah sukses ini. Ada Tung Desa Moringin bagaimana perjalanannya, Mary Riana itu bagaimana perjalanannya, bagaimana Chandra Putra Negara itu bagaimana perjalanan. Mereka memiliki perjalanan yang kurang baik sehingga mereka mampu menompang dirinya untuk jadi lebih baik. Biasanya mereka tuh ditanami yang namanya ini, teman-teman. Untuk mendapatkan ini, kaya raya ini, maka harus menanamkan mental ini. Mental berani, bertanggung jawab, kemudian attitude yang baik. Teman-teman bisa banyak baca tentang kebiasaan-kebiasaan orang kaya, kemudian pola pikir orang kaya, apa yang dilakukan oleh mereka. Sehingganya kita mampu untuk mencetak dan mencerahkan masa depan kita di level ini, kaya raya gitu. Nah, maka berani, bertanggung jawab, kemudian mereka amanah, terus mencoba, dan terus berusaha sehingga dapat menghasilkan hasil yang tinggi. Dan itu pun diiringi dengan dukungan-dukungan dari teman-teman kita di sekitar kita. Maka 5 sahabat yang paling dekat dengan kita itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau teman kita itu buruk, maka siap-siaplah kita akan buruk. Maka quote dari pepatah mengatakan seperti ini, bahwa ketika kamu bergaul dengan penjual kayu bakar, maka kamu akan tercium bau kayu bakarnya. Ketika kamu akan bermain atau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kamu akan ketularan wanginya. Nah, jelas teman-teman bahwa kita harus kolektif terhadap memilih dan memilah teman. Teman mana yang baik untuk kita, yang untuk kita jalankan dalam kehidupan ini. Sehingga masa depan kita pun tergantung oleh mereka yang baik-baik. Maka pilihlah teman-teman yang baik yang mendukung kesuksesan kita di masa yang akan datang. Nah, ini teman-teman, jadi berani, ditambah jujur, ditambah amanah, maka hasilnya pun akan ini. Maka kita harus bisa belajar dari orang-orang yang sudah berada di level puncak.
Bagaimana mereka naik ini, bagaimana lelah letihnya, bagaimana mereka putus asa. Kita harus bisa belajar dari sini, dari gunung ini, gitu. Ya, teman-teman. Ini yang dinamakan sebagai blueprint kehidupan. Bagaimana tugas kita tuh mencetak hal itu. Maka ini kan hasil. Nah, ini sistem dari kalkulator kehidupan tadi. Maka kalau kita lihat bahwa sama, ini sudah hukum alam. Udah hukum sebab akibat, hukum mutlak. Kalau kamu mengikuti jalannya, sudah pasti bisa. Kamu akan sampai. Tugas kita adalah mencari role model yang cocok buat kita tuh seperti apa. Nah, ini contoh dari suatu bisnis atau usaha gitu ya. Misalkan teman-teman ingin menjadi satu investor. Mantap. Investor itu kalau nggak salah ada Warren Buffett ya. Warren Buffett, kemudian ada, kalau Bill Gates bukan. Kalau nggak salah ada investor tertinggi itu di muka bumi ini. Antara itulah Warren Buffett, kalau nggak Anthony Robbins apa siapa ya. Saya juga lupa. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa misalkan kita ingin menjadi investor. Investor itu orang yang menaruh modal, misalkan dia naruh modal 100 juta. Nah, tanpa dia bekerja, dia mendapatkan beberapa persen dari usaha yang dia lakukan gitu. Atau investor emas gitu, atau tambang lain sebagainya. Banyak lah. Teman-teman bisa belajar dari ilmu-ilmu investasi di channel yang lain. Karena channel ini hanya mengungkap rahasia saja. Nah, kalau kita lihat, investor ini kan disebut sebagai sebab dan dari akibat yang dilakukan. Nah, untuk menjadi seorang investor harus memiliki modal misalkan, ditambah keberanian, karena investor ini biasanya mereka terancam resiko yang bisa merugikan dirinya sendiri atau uang hilang gitu. Maka hasilnya ini menjadi investor yang kaya raya. Harus ada role modelnya. Siapa role model yang bisa mengajarkan kita? Ada banyak. Ada Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, Warren Buffett dan lain sebagainya gitu. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga itu terletak pada contoh ketiga. Misalkan kita ingin menjadi gitaris terkenal, menjadi artis terkenal misalkan, gitaris misalkan ya. Gitaris. Maka untuk mencapai level ini, tingkatan ini, kita harus apa? Punya gitar, pasti kan? Punya gitar. Terus bermain, terus berlatih. Dan terus banyak menyanyikan lagu-lagu baik nasional, pop, atau dangdut ataupun apapun itu, ya. Jadi kita lihat sini. Maka kita harus bisa memahami hal ini. Sehingganya ketika ini ditambah, maka hasilnya akan mendapatkan ini. Mungkin ini teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini membahas tentang hukum sebab akibat dan kalkulator kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Dan semoga kita dapat mengaplikasikan apa yang saya sampaikan. Jazakallah khair. Terima kasih. Saya Teddy Aliansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.